Yang terhormat Pak Febra Robianto, SIMSI AKT, selaku dosen pengampu manajemen pengantar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi staffing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aniofifah dengan NIM 2020-12077, kelas B, Universitas Muria Kudus. Definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Macam kegiatan staffing. Pertama, perencanaan SDM, kedua, penarikan, ketiga, seleksi, keempat, pengenalan dan orientasi, kelima, pemberian balas jasa dan penghargaan, keenam, pengembangan karir, ketujuh, memanfaatkan tenaga kerja. Perencanaan SDM. Ada 4 langkah pokok perencanaan SDM. Yang pertama, untuk kebutuhan masa depan, untuk keseimbangan masa depan, untuk penggandaan seleksi dan pemberhentian, untuk pengembangan. Penarikan atau rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi pada bagan organisasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan dengan deskripsi jabatan atau job description. Bagi manajerial, dinamakan deskripsi posisi atau position description. Sumber tenaga kerja ada 2. Yang pertama ada sumber dari dalam, ada 4. Yang pertama pengangkatan, promosi, pemindahan atau transfer, ketiga penataran, upgrading, dan taman atau sanak famili karyawan sendiri. Sumber dari luar ada 6. Yang pertama pasang iklan, kedua menghubungi lembaga pendidikan, ketiga mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, ketiga menghubungi kantor tenaga kerja, kelima menghubungi serikat buruh, keenam sumber-sumber. Seleksi. Beberapa macam teknik seleksi yang dapat dipergunakan untuk menyaring calon-calon pelamar. Ada 2 metode. Yang pertama, metode gawang berantai. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Sedangkan metode kompensatori adalah metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Pengenalan dan orientasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pemimpinnya dan teman-teman sekarang. Pelatihan dan pengembangan ada 2. Yang pertama, metode pelatihan di tempat kerja. Yang kedua, pelatihan di luar kerja. Yang meliputi ada self-study, tugas belajar, upgrading, magang, coaching, perputaran jabatan, permainan peranan, seminar rapat-rapat, dan festival school. Balas jasa dan penghargaan adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial, non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Ada 3 wujud kompensasi. Yang pertama ada uang, meliputi gaji dan upah, dan tunjangan bonus. Yang kedua ada natura, meliputi beras, gula, kopi, minyak, dan obat-obatan.
Ketiga, kenikmatan, meliputi fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan pengembangan karir. Promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab tetapi tidak diikuti dengan kenaikan balas jasanya. Tujuan promosi ada dua, untuk mengisi jabatan yang lowong ataupun untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya. Syarat-syarat promosi ada dua. Yang pertama ada formasi. Yang kedua, yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol. Macam-macam prinsip promosi. Dasar keterampilan, yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut. Yang kedua, dasar senioritas. Mempromosikan pegawai didasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, dasar teman. Pegawai yang akan dipromosikan dipilih dari mereka yang memiliki hubungan famili, teman dekat, atau sealiran dari pemimpin. Transfer adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan transfer adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang paling tinggi. Alasan pokok transfer ada dua. Yang pertama, karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, karena keinginan dari pemimpinnya sendiri. Pemberhentian pegawai PHK atau PHK. Yang pertama adalah permintaan pegawai sendiri, kedua keputusan perusahaan atau organisasi, ketiga pegawai meninggal dunia, keempat telah habis jangka waktu kontrak kerja. Tujuan pensiun ada 4, untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga presentasi kerja tetap tinggi. Kedua, pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut, sehingga presentasi kerjanya sudah mulai menurun. Ketiga, pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Keempat, posisi yang akan digantikan oleh pegawai lain yang bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.